Halo rekan-rekan semua, hari ini kita akan membahas tentang unit HD 785-7. Jadi di HD 785-7 ini untuk kali ini kita akan membahas sistem parking brake ya. Jadi kita akan membahas bagaimana sistem parking brake ini bekerja dan komponen-komponen apa saja yang mempengaruhi sistem parking brake ini. Terus nanti ketika komponen itu problem bermasalah, apa efek ke unitnya atau ke dump trucknya ya, ke HD-nya itu seperti apa. Nanti kita akan bahas troubleshootingnya. Jadi untuk sebelum kita masuk ke troubleshootingnya, kita akan membahas sistem cara kerjanya parking brake dulu. Jadi di brake HD itu ada sebenarnya nanti ada 4, depan roda depan kanan kiri itu ada 2 brake kanan kiri juga, belakang itu juga ada kanan kiri brake, berarti total itu ada 4 brake, 2 belakang 2 depan. Nah ini contohnya untuk brake ya. Jadi ini untuk brake-nya, sistem brake-nya itu seperti ini. Jadi nanti piston yang kecil, piston yang ini ya, piston yang sisi dalam ini adalah punyanya service brake. Jadi kalau ada oli masuk ke dalam piston service brake, maka piston service brake akan mendorong displit untuk engine sehingga unit akan ngebrake. Terus nanti yang bagian atas ini adalah piston punyanya parking brake ya. Jadi bedanya kalau service brake ini didorong oli baru dia ngebrake, kalau yang parking brake ini kebalikannya. Jadi nanti piston ini akan didorong oleh spring. Jadi kalau spring ini mendorong piston parking akan mendorong pistonnya si service brake. Nanti service brake ini bakal nekan displitnya brake sehingga dia bisa ngebrake. Jadi displitnya brake ini untuk parking brake sama service brake sebenarnya itu sama saja ya. Jadi displitnya brake itu sama yang ditekan. Cuma yang menekan nanti adalah pistonnya parking brake atau punyanya service brake. Kalau gambar di sebelah kiri ini contohnya adalah di mana piston parking brake ini olinya dibuang ke tangki ya, dibuang ke tangki atau pressernya 0 sehingga springnya menang, piston parking brake-nya dorong pistonnya service brake, baru displitnya akan engine. Bagaimana unit bisa jalan? Ya tentu saja kita harus melakukan release parking brake. Jadi parking brake-nya itu dirilis ya. Cara merilis parking brake itu sebenarnya adalah memberikan oli untuk melawan spring, biar springnya nanti posisinya akan tertekan sehingga tidak mendorong si displit ya, displitnya si brake. Caranya dikasih oli, jadi oli nanti bakal ada oli masuk dorong si piston parking brake menuju ke kiri untuk menekan si springnya biar memendek atau tertekan. Nanti kalau piston parking brake ini posisi ke kiri, nanti posisi piston service brake itu tidak ada yang mendorong ya, sehingga nanti displitnya juga akan rilis, unit bisa berjalan sesuai kondisinya atau normal. Jadi unit bisa berjalan normal karena parking brake posisi rilis. Nah, untuk mengatur oli yang menuju ke piston parking brake itu nanti bakal ada salurannya ya, yang mengatur oli. Jadi komponen-komponen yang mempengaruhi sistem rilis parking brake itu yang pertama adalah pompa ya. Ini pompa brake ya. Nanti di pompa brake ini dia akan mengalirkan oli menuju ke filter. Jadi kalau kita lihat filter itu letaknya nanti di sebelah kanan engine ya. Ini lokasinya filter. Nanti dari filter itu masuk namanya akumulator charge valve ya. Akumulator charge valve ini letaknya ada di sebelah kanan bagian atas dari akumulator. Jadi
Sebelah kanan ini ada dua akumulator, ini tertutup cover, ini akumulator punyanya parking, ada dua tabung akumulator. Di atasnya itu ada akumulator cas valve. Ini fungsi dari akumulator cas valve ini adalah mengatur aliran oli menuju ke sistem brake. Sistem brake itu mau parking brake, mau service brake, mau retarder, itu nanti disuplai oleh akumulator cas valve. Nah, nanti outputnya akumulator cas valve itu akan mensuplai ke akumulator parking. Jadi ada dua akumulator parking. Sebenarnya nanti dicabang ke akumulator service brake ya. Jadi yang akumulator service brake dan sistem service brake ini tidak saya gambarkan ya. Ini khusus untuk parking brake. Jadi ada dua akumulator parking brake, letaknya ada di kanan unit ya. Jadi baliknya roda itu nanti sebelah kanan unit. Terus selanjutnya setelah akumulator nanti akan dialirkan menuju ke secondary brake ya. Secondary brake ini biasa kita sebut emergency brake. Ini letaknya ada di kabin sebelah kiri yang warna oranye atau merah ini. Nah, ini merupakan emergency brake atau di diagram kita menyebutnya adalah secondary brake. Setelah itu nanti secondary brake ini akan meneruskan oli menuju ke parking brake ya. Menuju ke parking brake solenoid ya. Parking brake solenoid ini letaknya ada di frame sebelah kanan. Jadi kalau kita lihat ini transmisi ya. Jadi di belakang transmisi ini nanti di frame sebelah kanan itu ada solenoid parking brake ya. Nanti untuk switch pressure switch ini, pressure switch untuk mendeteksi parking brake ada pressure atau tidak, itu juga ada di sini letaknya. Selanjutnya nanti setelah itu baru masuk ke masing-masing brake ya, ke masing-masing brake. Ini contohnya di salah satu brake ya. Di salah satu brake ini brake depan ya. Ini kalau kita lihat nanti ada dua piping yang kecil ini, yang satu piping ini untuk service brake, yang piping yang ini untuk parking brake. Jadi oli yang masuk ke parking brake untuk ngerilis parking brake itu adalah ke sini ya, oli yang dari sini. Nah, di saat nanti posisi parking brake release atau parking brake posisi release atau off, maka nanti posisinya ini switchnya posisi release. Kalau posisi release nanti switch ini bakal ngasih ini ya, informasi release ke relay. Nanti relay bakal mengatur aliran listrik yang menuju ke solenoid parking brake. Jadi kalau posisi parking brake release, unit mau bisa jalan, berarti solenoid ini harus ada arus ya. Jadi posisi solenoid ada arus, ini adalah diagram yang pakai diagram yang atas, di mana nanti pressure dari akumulator akan diteruskan menuju ke masing-masing parking brake untuk merilis parking brake. Jadi posisinya nanti bakal oli masuk ke piston parking brake dan merilis piston parking brake. Bagaimana kalau posisi switchnya itu posisi parking ya? Kalau switchnya ini posisi parking, nanti switchnya ini bakal mematikan arus yang menuju ke solenoid parking brake. Tapi sebenarnya melalui relay dulu ya, switch parking brake ini melalui relay, relaynya itu baru mematikan solenoid parking brake. Jadi kalau solenoid parking brake-nya ini posisi tidak ada arus, maka piston yang ada di parking brake, yang pressure oli yang ada di parking brake ini bakal dibuang menuju ke tangki ya, dibuang menuju ke tangki. Jadi kalau oli yang merilis parking brake tadi itu dibuang atau nanti pressure-nya 0, maka spring-nya menang sehingga spring ini dorong si piston parking brake, piston parking brake dorong si service brake. Nanti service brake akan ngenjitkan atau disklatnya akan enjit sehingga proses braking akan aktif.
Nah, itu untuk komponen-komponen yang ada di sistem parking brake. Nah, fungsinya secondary brake ini sebenarnya adalah pada saat unit jalan. Jadi pada saat unit jalan itu parking brake solenoid akan aktif ya, karena kita rilis sehingga unit bisa jalan. Dan ketika kita injak emergency brake atau secondary brake, itu sebenarnya adalah membuang oli yang menuju ke piston parking brake ini ya. Piston parking brake ini olinya bakal di drain menuju ke secondary brake lewat secondary brake. Terus nanti oli yang dari pompa itu bakal dikecilkan. Jadi oli yang dari pompa itu dikecilkan, nanti yang menuju piston parking brake itu bakal dibuang lewat secondary brake. Semakin besar kita injakannya secondary brake, maka yang dari pompa bakal di stop. Nanti yang dari piston parking itu bakal dibuang semua sehingga pressernya 0, sehingga bisa ngebrake walaupun nanti pressure brake itu posisi drop ya. Jadi kalau pressure brake posisi drop, kita pakai service brake ternyata tidak mampu untuk memberhentikan unit, kita bisa menggunakan secondary brake atau emergency brake. Ya, karena ketika kita menggunakan emergency brake, maka yang dorong displit untuk engine itu adalah spring punyanya parking brake. Terus ada beberapa problem bagaimana jika solenoidnya ini posisi wiringnya putus ya, wiringnya putus. Jadi kalau solenoid itu wiringnya itu putus, maka walaupun nanti dari relay bakal ada arus menuju ke solenoid, itu tidak akan nyampe, berarti putus. Berarti solenoid akan posisi off terus ya. Jadi posisi off itu seperti ini. Jadi aktual switch-nya itu rilis, maka unitnya tidak akan bisa jalan karena posisinya walaupun nanti switch-nya rilis, solenoidnya ini tidak aktif. Nanti posisi parking brake yang ada di panel, yaitu indikator parking brake, bakal tetap menyala ya, bakal tetap menyala karena pressure switch parking brake ini dia tidak ada pressure ya. Jadi kalau ini tidak ada pressure, berarti dianggapnya parking brake-nya tidak aktif, sehingga lampu indikator di panel itu bakal nyala untuk parkingnya. Bagaimana jika posisi solenoidnya ini ngejam ya, ngejamnya tapi posisi ada arus ya. Nanti bisa jadi ada arus terus atau ngesot, bisa jadi wiringnya, kabelnya itu ngesot 24 volt gitu ya. Jadi kalau wiring ngesot sama 24 volt, berarti nanti solenoid ini bakal ada arus terus ya. Jadi kalau bakal ada arus terus, berarti solenoidnya ini bakal on terus. Jadi walaupun nanti posisi switch-nya ini posisi di parking ya, jadi posisi switch-nya ini posisi parking, maka unitnya bakal rilis ya. Jadi kalau kita diamkan dia bakal nyelonong, karena walaupun nanti switch-nya posisi parking, solenoidnya bakal tetap ada arus karena wiring positifnya tadi ngesot sama 24 volt, dapat arus terus 24 volt. Itu nanti problemnya parking brake akan rilis terus walaupun switch-nya posisi parking. Atau ada beberapa problem nanti di mana solenoidnya ini ngejam ya. Jadi solenoidnya ini sebenarnya nggak ada arus, tapi karena posisinya ngejam, buka terus, maka dia akan nyuplai terus juga ya. Nanti ngejamnya bisa ngejam posisi terbuka kayak gini. Kalau posisi terbuka seperti ini, ngejam valve-nya ngejam posisi terbuka, berarti unit bakal rilis terus. Kalau valve-nya ngejam posisi tertutup kayak di bawah seperti ini, valve-nya ngejam ya, dia bakal posisi ngebrake terus. Jadi walaupun nanti switch parking brake-nya dirilis, ini bakal tetap ngebrake. Jadi problemnya nanti ada beberapa problem yang berbeda-beda ya, tergantung dari situasi di lapangannya nanti seperti apa. Demikian untuk pembahasan HD 785.
strip 7 yaitu tentang parking brake system. Kita akan membahas sistem yang lain di lain kesempatan. Terima kasih.